Selamat malam. Umat Islam di seluruh dunia bergembira menyambut Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Semua hati bersatu mengumandangkan takbir, memuliakan Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun pandemi corona memaksa kita berlebaran dengan cara yang tidak biasa, tapi kita tetap bisa beribadah dengan aman dan tenang. Inilah Rosi berkurban di tengah pandemi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kami himbau kepada seluruh umat Islam di Indonesia untuk pelaksanaan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan korban menyesuaikan pelaksanaan tatanan kenormalan baru atau new normal. Pandemi COVID-19 mendorong kita untuk memaknai pengorbanan lebih dari sekedar ritual penyembelihan hewan korban. 31 Juli 2020 atau 10 Zulhijjah 1441 Hijriah, seluruh umat muslim memperingati Hari Raya Idul Adha atau sering disebut juga Lebaran Haji. Ada yang berbeda di Lebaran Haji tahun ini. Selain tidak adanya keberangkatan haji, corona memaksa kita untuk beradaptasi dengan protokol kesehatan ketika hendak melakukan ibadah sholat Id dan berkurban nanti. Seperti apa protokol kesehatan yang harus diterapkan agar masyarakat merasa aman berkurban di tengah pandemi? Melalui sambungan Zoom, saya terhubung dengan Menteri Agama Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi. Selamat malam Pak Fahrul Razi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di studio saya juga mengucapkan selamat malam pada Profesor Henry Subiakto, Guru Besar FISIP Universitas Airlangga. Selamat malam Mbak Rosi. Selamat malam Prof. Dan juga ada Sekretaris Umum Muhammadiyah Bapak Abdul Muti. Selamat malam Pak Abdul Muti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Direktur Wahid Foundation Ibu Yeni Wahid. Selamat malam Bu Yeni. Selamat malam Bu Rosi, terima kasih. Saya mau ke Pak Menteri Agama dulu, Pak Fahrul Razi. Kita mendapat laporan. Sebenarnya semua terkejut karena di Tol Cikampek 15.000 antrian itu sedang menuju keluar Jakarta. Dulu waktu Hari Raya Idul Fitri, pemerintah cukup mampu untuk mengatakan berlebaran di rumah, tidak mudik. Tetapi untuk Hari Raya Kurban kali ini tidak ada seruan itu. Apakah dengan mobilitas masyarakat yang begitu besar keluar Jakarta menuju daerah masing-masing, itu cukup mencemaskan Anda di tengah situasi pandemi kita yang bahkan belum sampai ke titik puncak? Ya tentu kita cemas ya. Memang saya atau Kementerian Agama memberikan surat edaran tentang pelaksanaan ibadah termasuk sholat dan pemotongan kurban. Tapi kalau pelarangan mudik kali ini memang tidak kami lakukan. Ya mungkin saya tidak begitu paham, mungkin bisa saja karena mereka merasa yang lalu tidak sempat mudik. Ini kesempatan ada mudik dan kelihatan sudah situasi agak sedikit membaik. Sebetulnya membaik ini bukan membaik sekali kan, masih tetap sangat-sangat berbahaya. Angka juga masih sangat tinggi, angka penularan. Jadi kalau kami hanya membolehkan mereka, sholat Idul Adha boleh di lapangan maupun boleh di masjid, kecuali di tempat-tempat yang tidak dibolehkan oleh Pemda ataupun gugus tugas tempat, dengan alasan tidak aman COVID. Ya. Itu saja yang kami tekankan kepada mereka. Ya. Dan protokol-protokol kesehatannya. Kalau larangan mudik memang kali ini tidak diterbitkan oleh Kementerian Agama begitu. Oke. Kenapa Pak? Karena begini, surat edaran yang dilakukan oleh Menteri Agama kan lebih kepada penyelenggaraan sholat, lalu penyembelihan hewan korban. Mengapa Kementerian Agama tidak cukup mampu atau tidak cukup keras untuk mengatakan sholat Id di rumah saja? Enggak, memang situasinya sudah lebih membaik ya. Sedangkan kemudian situasi kan sudah berada pada yang kita sebut masyarakat produktif aman COVID. Kalau produktif itu kan mobilitas sudah mulai ada. Kalau masih seperti yang lalu itu tidak ada mobilitas sama sekali, maka masyarakat bisa dikatakan tidak produktif atau kemudian tidak aman COVID kalau dia keluar dari ke kota lain. Tapi kali ini kita sudah masuk di situasi yang berbeda. Tidak boleh lagi terlalu ketat seperti itu. Ya. Karena kalau ketat kembali, ekonomi tidak jalan sama sekali. Nah, tetapi banyak orang yang kemudian menggunakan ini untuk melakukan
bebas seperti sebebas-bebasnya. Ya mudah-mudahan mereka meskipun dia mudik bisa tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik lah. Ya. Harapan kita cuma itu gitu. Apa juga bisa begini nggak Pak Menteri Agama? Ini cukup dilematis juga yang harus dilakukan oleh pemerintah. Kemarin mal sudah boleh buka, tapi kalau kemudian tidak diizinkan berlebaran haji di kampung halaman, tidak diizinkan, maka ini juga bisa menimbulkan sentimen yang negatif di tengah masyarakat. Apakah dilema itu juga dirasakan oleh pemerintah? Ada juga lah, kalau saya Menteri Agama juga merasakan seperti itu ya. Tapi kembali ya, sesuatu itu kan ada situasinya yang kadang-kadang kita harus memilih. Pilihan yang paling tepat buat kami kan sebenarnya ada dua. Satu, melarang kecuali di tempat-tempat tertentu yang dibolehkan. Atau membolehkan kecuali di tempat-tempat tertentu yang tidak dibolehkan oleh Pemda setempat maupun oleh gugus tugas setempat. Mungkin pilihan yang paling tepat dalam situasi saat ini ya dibolehkan kecuali di tempat-tempat yang tidak dibenarkan oleh Pemda ataupun gugus tugas setempat begitu. Baik, Pak Menteri Agama, saya ke narasumber yang ada di studio dulu ya. Silakan. Saya ke Pak Muti. Cukup terkejut nggak ngelihat jalur Cikampek yang luar biasa, 15.000 orang begitu pulang kerja ini sekaligus long weekend, langsung pulang kampung semua? Ya, saya kira di luar dugaan ya. Di luar dugaan, dan memang alasan yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi memang juga make sense ya. Mereka sudah tidak pulang pada saat Idul Fitri dan kemudian memanfaatkan pulang pada saat Idul Adha. Yang itu menurut saya ada 3 makna, Mbak Rosi. Yang pertama, menunjukkan betapa kuatnya kekerabatan di kalangan bangsa Indonesia ini. Positifnya ya? Ya, kekerabatan itu masih kuat sehingga memang merasa ingin untuk tetap kembali bersama keluarga di kampung. Kemudian yang kedua, itu bagian dari rekreasi. Jadi jenuh selama berbulan-bulan begitu aja gitu. Jadi itu mereka ingin ada suasana rekreasi pulang kampung. Kemudian yang ketiga ya memang ada faktor di mana mereka ini dalam beberapa hal memang ingin untuk ada suasana baru, suasana yang berbeda, dan kemudian tadi seperti juga dikatakan Pak Menteri, nggak apa-apa lah pulang, yang penting protokol kesehatan dipenuhi, toh situasinya juga sudah ada pelonggaran dan sebagainya. Tetapi memang ya saya kira dimensi-dimensi kultural seperti ini memang tidak mudah untuk bisa kita... Ada dilematis juga ya, di satu sisi ya, memang betul. Kemarin sudah dilarang, kalau sekarang dilarang lagi, sementara beberapa tempat tadi saya seperti katakan pada Pak Menteri Agama, mal boleh buka sekarang kan, tempat rekreasi mulai dibuka. Masa orang mau berlebaran haji masih dilarang untuk ke kampung halaman masing-masing? Ya, dan memang ada masyarakat tertentu yang mereka memang punya tradisi mudiknya itu pada saat Idul Adha, bukan pada saat Idul Fitri. Ya. Mbak Yani mungkin bisa cerita, karena banyak rata-rata yang kemudian menuju ke Madura. Jembatan Suramadu itu luar biasa mobilitasnya, karena ada istilah tradisi toron, begitu? Tradisi toron, betul. Jadi tradisi toron itu adalah tradisi di mana masyarakat Madura pulang kampung kembali kepada keluarganya, karena mereka kan banyak yang sifat diaspora ya, di mana-mana tersebar, bukan cuma di Pulau Madura saja. Jadi tradisi toron itu ada 3 tradisi biasanya, 3 hari besar ya, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, dan Maulid, biasanya kembali pulang. Nah ini adalah tradisi yang sudah turun-temurun dilakukan ya. Toron itu maknanya macam-macam, bisa turun maksudnya dari atas ke bawah, dari tempat mereka bekerja kembali kampung halaman membawa hasil pekerjaannya. Lalu kemudian juga ada tradisi yang diturunkan, terus-menerus kekerabatan tetap dijaga. Itu nggak bisa dilarang. Orang tua. Demi alasan kesehatan nggak bisa dilarang, tidak bisa dicegah. Ini tradisi yang sudah mengakar sekian lama ya. Jadi memang pasti akan ada proses untuk bisa menyesuaikan diri. Nah, disinilah peran dari pemuka agama, lalu pemuka masyarakat untuk menyadarkan masyarakat agar lebih baik ini adalah bagian dari pengorbanan kita ya, untuk tidak membawa mudarat atau membawa kerusakan ya ke kampung halaman kita, dan tetap diam di tempat kita sampai masalah pandemi ini selesai. Ya. Mungkin ini masalah komunikasi juga. Kalau bicara soal komunikasi, di sini ada Prof. Henry Subiakto. Mengapa pemerintah tidak menjalankan PR-nya, misalnya begitu, lebih merangkul, mungkin orang lebih mendengar ulama atau tokoh agama daripada mungkin pemerintah, untuk bisa mengatakan, hey kita kali ini memang harus berkorban untuk tidak kemana-mana dulu demi kesehatan bersama. Ya, kalau kita lihat pada waktu Idul Fitri, sebenarnya komunikasi pemerintah, saya lihat ya, itu sudah mengajak para ulama, bahkan
mungkin Mbak Rosi lihat ada tokoh-tokoh yang selama waktu itu banyak yang berseberangan itu malah menyuarakan tidak mudik waktu itu ya. Waktu Idul Fitri itu ada tokoh-tokoh yang seringkali kritis pada pemerintah, itu ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Haikal, ngajak sama persis apa yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi sekarang ini kan kita sudah dua bulan setelah Idul Fitri kan, memang ada kondisi yang berbeda. Masyarakat kita sudah sejak bulan April, Mei, Juni, Juli ini, itu kan boleh dikatakan kan pada posisi yang harus menahan diri, tidak boleh kemana-mana. Mulai dilonggarkan kan bulan-bulan akhir-akhir ini aja, mulai dilonggarkan. Nah, ada kejenuhan, apa yang disampaikan oleh Pak Mufti itu tadi betul, Pak Mufti. Ada kejenuhan, ada kebosanan, bahkan sekarang ini muncul mekanisme permisif ketika melihat orang pada tidak hanya pulang kampung, tapi yang di kota pun mereka kumpul-kumpul. Naik sepeda, kumpul-kumpul, ternyata kena, kan begitu kan. Ini kan ada permissiveness yang muncul di masyarakat kita, termasuk mungkin ada keengganan juga bagi pemerintah kalau sekarang dilarang gitu, apalagi ini masalah agama dilarang, itu kan agak sensitif. Ya, ini persoalan sensitif ini. Ya, persoalan komunikasi juga ya, sebenarnya. Dan itu yang tadi saya anggap bahwa kenapa pemerintah tidak cukup memiliki komunikasi yang solid dan utuh tentang soal ini. Alasan utama disampaikan Pak Menteri kan. Misalnya kalau Pak Muti bisa melengkapi kalimat saya, Muhammadiyah lebih ketat selain soal proses ibadahnya, juga proses penyembelihan kurban, juga mengatakan ya ibadah di rumah saja gitu. Ya. Ibadah di rumah saja dan penyembelihan hewan kurban di rumah pemotongan hewan. Jadi tidak dianjurkan untuk sholat di lapangan. Kalau toh sholat di lapangan itu juga dengan jumlah jamaah yang terbatas, di lingkungan yang terdekat, tetap ikut protokol kesehatan. Kalau penyembelihan dilakukan di masjid atau musola juga jumlah hewannya jangan terlalu banyak. Dan kemudian tetap ikut protokol dan jangan ada kerumunan massa yang terlalu besar. Mobilitas masyarakat dari Jakarta ke luar Jakarta ke titik-titik kota di Pulau Jawa sudah terjadi malam hari ini. Bagaimana mencegah agar hari yang suci ini tidak, atau hari yang suci besok tidak menjadi sebuah peristiwa yang melahirkan klaster baru? Kami kembali sesaat lagi.